Masa pre-order Galaxy Note 8 sudah selesai dan saat ini Galaxy Note 8 sudah bisa dibeli. Ini artinya sudah saatnya bagi kami untuk menyajikan ulasannya. Menciptakan smartphone super besar yang nyaman digenggam bukanlah perkara mudah. Tapi lewat Note 8, Samsung sukses melakukannya. Namun jangan dulu beranggapan kalau Note 8 bisa dikuasai hanya dengan satu tangan. Pada prakteknya, Note 8 harus dipakai dengan dua tangan. Ya, Galaxy Note 8 adalah smartphone yang sangat panjang. Karenanya jelas ini bukanlah smartphone yang nyaman dikantongi. Secara garis besar, Note 8 meminjam desain Galaxy S8 dengan sedikit perubahan. Bentuknya sedikit lebih kaku dan maco dari S8 karena sudut-sudutnya lebih kotak. Pada bagian depan, kita masih dimanjakan Infinity Display Super AMOLED 6,3 inci serta bezel atas dan bawah cukup tipis. Pada bagian belakang, lagi-lagi desainnya mirip S8 dengan bahan kaca yang mewah. Bahkan, bodi belakang Note 8 boleh dibilang lebih ciamik berkat adanya dua kamera yang ditempatkan satu frame dengan sensor fingerprint. Menyoal posisi sensornya, ini tergantung selera masing-masing. Ada yang bilang nyaman, ada pula yang tidak nyaman. Kalaupun malas menggunakan fingerprint, ada sensor lain yang bisa diberdayakan, seperti face detection atau iris scanner di depan. Terlepas dari desain dan kelengkapan sensornya, bagi kami Note 8 adalah smartphone yang wajib dikurung casing. Bukan soal takut baret, tapi lebih ke perasaan risih ketika harus melihat bodi cantiknya berlumur sidik jari. Kalau soal kekuatan, kita tidak perlu terlalu khawatir karena layar dan kaca belakangnya sudah dikawal Gorilla Glass 5. Plus ada sertifikat IP68 kalau mau diajak mandi debu atau air. Bukan cuma smartphone-nya, sertifikat ini juga berlaku untuk S Pen yang disertakan. Untuk sebuah smartphone semewah dan semahal Note 8, UI yang disertakan boleh dibilang cukup standar. Dream UX menawarkan tampilan tidak neko-neko meski bisa dipercantik beragam tema. Fitur-fitur yang ditawarkan juga tidak sebanyak dan seaneh yang biasa dibawa smartphone Cina. Tapi kami justru suka yang seperti ini. Lagi pula, fitur yang benar-benar diperlukan pengguna Note 8 sebenarnya cuma satu, yaitu Air Command. Fitur ini berfungsi sebagai shortcut untuk berkreasi menggunakan S Pen. Di sini kita bisa menempatkan hingga 10 shortcut aplikasi sekaligus. Yang jelas, segala fitur yang ditawarkan untuk mencoret-coret terasa sangat memuaskan. Selain bisa merangsang produktivitas, S Pen yang disertakan juga bisa jadi penawar kebosanan. Walaupun tidak jago gambar, tapi rasanya cukup menyenangkan jika bisa menggambar ringan di layar lega milik Note 8. Apalagi S Pen-nya sangat responsif dan presisi. Pada Note 8, Samsung sudah meningkatkan fungsi screen off memo. Ketika kita menarik S Pen dari sangkarnya saat smartphone terkunci, kita bisa langsung menulis. Kalau pada Note 7 cuma bisa satu halaman, sekarang bisa sampai 100 halaman. Oh ya, masih ada satu fitur baru lainnya, yaitu App Pairing yang memanfaatkan fitur Edge Screen. Jadi kita bisa memilih dua aplikasi untuk jalan bersamaan secara split screen. Contohnya seperti ini. Ya, itulah fitur-fitur yang bakal sangat berguna bagi para pengguna Note 8. Selebihnya, masih ada fitur lama seperti Game Launcher, Always On Display, dan lain-lain yang juga ada pada smartphone Samsung lainnya. Lagi dan lagi, Indonesia kebagian Galaxy Note 8 dengan chipset Exynos 8895 yang digandengkan RAM 6GB, lumbung penyimpanan 64GB, dan baterai 3300 mAh. Chipset ini jelas sangat kencang. Tapi sejauh pengalaman kami menggunakannya, masih belum seenak Snapdragon 835, terutama soal kompatibilitas untuk bermain game. Exynos 8895 hingga saat ini masih tercatat sebagai salah satu chip terkencang. Berpasangan dengan GPU Mali G71MP20, skor Antutu yang dicetak bisa buat pamer, yakni menembus 174.000 poin. Tapi awas, jangan salah pamer ke pengguna OnePlus 5 atau iPhone 8 Plus karena skornya masih kalah tinggi. Meski hardware-nya kencang, sejujurnya kami lebih terkesima dengan layarnya. Bukan cuma lega, minim bezel, dan melengkung, layar Note 8 punya resolusi super tinggi serta dukungan HDR10. Jadi, kegiatan menonton konten video yang sudah mendukung HDR10 seperti di YouTube misalnya, bakal terasa sangat luar biasa. Sejauh yang kami coba, layar Note 8 adalah best of the best, tidak kalah dari TV 4K HDR. Namun sangat disayangkan, Note 8 tidak mempesona di sisi audio.
Speakernya relatif kencang, tapi hanya mono. Padahal untuk smartphone seukuran 6,3 inci, rasanya tidak sulit menyematkan speaker stereo. Selain speaker, hal lain yang cukup meragukan adalah baterai yang hanya 3300 mAh, lebih kecil dari S8 Plus dan Note 7. Faktanya, ketahanannya lumayan karena bisa hasilkan SOT 5 jam atau lebih. Apalagi pengisian baterainya bakal berlangsung ekstra cepat. Mengisi dari kosong sampai penuh cuma butuh waktu 1 jam 15 menit saja. Sejak zaman Galaxy S6 dulu, Samsung seperti selalu berhasil menciptakan kamera terbaik pada smartphone flagshipnya. Bahkan pada Note 8, spesifikasi kameranya makin baik lagi. Ya, Note 8 adalah smartphone dual kamera pertama dari Samsung. Resolusinya kembar, sama-sama 12 megapiksel. Kamera utamanya punya aperture f1.7 wide angle, kamera sekundernya punya aperture f2.4 telefoto 2 kali optical zoom, yang membuat terasa mewah yakni adanya OIS di kedua kamera ini. Dan seperti biasa, kecepatan mengunci fokusnya sangat baik berkat dual pixel. Pada Note 8, kita bisa membidik objek dengan lebih puas menggunakan seluruh layarnya alias full screen. Hal ini berlaku baik untuk kamera belakang maupun depan. Memotret dengan kamera belakang seharusnya bisa menghasilkan foto yang selalu baik dengan saturasi warna yang tidak begitu natural, tapi memanjakan mata. Ketika memotret dengan kamera depan, hasilnya cenderung membuat wajah bersih walaupun tidak sedang mengaktifkan beautify. Berselfie juga lebih mudah karena kamera depannya sudah dilengkapi autofocus. Plus juga ada fitur stiker yang lucu dan mengemaskan. Kalau kualitas memotret normalnya tidak perlu diragukan. Bagaimana dengan kemampuan memotret bokeh atau live fokusnya? Secara garis besar, Note 8 sangat mampu menghasilkan foto bokeh yang dramatis dan tetap tajam. Asiknya, kita bisa mengatur tingkat bokehnya sebelum maupun setelah memotret. Namun sebagus-bagusnya kamera smartphone dalam memotret bokeh, ada juga hasil yang tidak rapi. Dan ketika memotret bokeh tapi cahaya minim, hasilnya pun tidak luput dari noise. Ya, untuk saat ini bisa dibilang belum ada kamera smartphone yang bisa memotret bokeh dengan sempurna di segala kondisi. Dibanderol 13 juta, Galaxy Note 8 adalah smartphone yang sangat cocok untuk Anda yang ingin terlihat mewah, produktif, dan punya mobilitas tinggi, atau memerlukan kamera terbaik di kelas smartphone. Tapi sebaliknya, jika kebutuhan Anda hanya bermain game atau pamer skor benchmark, jelas smartphone Cina jauh lebih menarik dari Note 8.